Hari ini saya diwawancara, saya berada di Mahima Community, ini komunitas yang paling dahsyat di Bali Utara, khususnya yang ingin belajar tentang apa saja, belajar menulis. Oh, kameranya di sana, salah saya, salah nyeledep yang. Mbok mau nanya, Mbok, kenapa Mbok mau terlibat di SLF, Mbok? Saya selalu akan, bukan saya ingin, tapi alam semesta biasanya menempatkan saya pada komunitas orang-orang yang punya visi misi dengan tujuan yang jelas. Itu masuk serah ingsun begitu. Kalau menurut kata orang bijak, bahwa kita berserah maka engkau akan ditempatkan pada sebuah ruang, situasi, dan bertemu dengan orang-orang dengan visi misi yang pasti membawa kita kepada arah dan tujuan yang lebih baik. Mindful sekali ya, Mbok. Makasih udah terlibat. Saya Sonia. Saya ngerasa Mbok Ayu ada di Adalat ini untuk sebuah alasan gitu, dan sebetulnya monolog ini ya Mbok ya, yang saya siapkan untuk Mbok Ayu ini sudah lama sekali saya rencanakan. Iya. Tapi waktu baru bersepakat tahun ini ya Mbok ya. So bagaimana menurut Mbok Ayu sendiri tentang project monolog ini bersama saya ini? Project ini bagus sekali. Ini akan memberi energi atau nutrisi yang baru buat saya. Karena dari based on my experience, monolog pernah saya lakukan, tetapi biasanya teksnya saya tulis sendiri. Karena saya punya kelemahan untuk menghafal. Sehingga kalau tulisan ditulis sendiri, jadi kita berpayung pada kesalahan yang bersumber pada diri. Nah, sekarang saya ingin menyediakan diri saya. Di tahun 2025 ini saya ingin membuka diri untuk sesuatu yang baru. Di mana itu adalah senang sekali ya sebagai penanda bahwa hidup ini harus terus bergeliat. Kita harus siap untuk bertemu dengan peran-peran baru, dengan komunitas yang baru, dikelilingi energi-energi baru, dikelilingi dengan doa-doa dan harapan yang baru, juga termasuk dengan saran dan kritik yang baru yang akan terus-menerus membangun kita menuju kehidupan yang lebih baik, akan terus memberikan evaluasi. Kadang-kadang kita kan terlalu dekat ya sama diri sendiri, makanya kita nggak bisa menilai atau mengevaluasi diri sendiri. Dan Mahima dan SLF ini saya jadikan untuk ruang belajar, untuk Astung Karo pelan-pelan bisa melengkapi apa-apa yang belum sempurna atau kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang dengan sukacita untuk ayo kita bicarakan dengan lapang dada begitu. Bagian ini kan ada dibagi tiga Bapak Mbak ya, sebenarnya masa lalu, masa kini, and masa depan. Masa depan. Ini terkait tema Buddha Kecapi. Bagaimana Mbak melihat bahwa diri Mbak yang sekarang dari konteks mindfulness tadi, Mbak menerima self acceptance itu yang tertinggi di mindfulness. Bagaimana Mbak belajar dari naskah ini juga? Karena ini kan dibaca oleh seorang Sonia ya, seperti tadi Mbak biasanya menulis sendiri gitu, tapi ketika dibaca oleh seorang Sonia dan kemudian dipetakan dari kunang-kunang, kemudian dari pencarian menjadi menang kalah di remaja itu, kemudian refleksi yang terakhir ya di yang kemudian menuju masa depan. How do you see me seeing you? Saya kalau ini mau jawaban yang jujur apa diplomatis? Saya akan menjawab dengan jujur dengan cara yang diplomatis. Saya ini ya, if I can say honest, Onya ini kayaknya punya gift or I don't know, talent or gift, mungkin sama-sama ya, artinya mirip, sinonim, as a mind reader. Jadi
dia bisa menyimpulkan. Tuh ada yang setuju. Karena dia juga saya buatin naskahnya. Jadi kayak gini sih, kayak di conclusion gitu. Jadi saya membaca ini membawa saya, mengarahkan saya pada sebuah, karena kan sulit membaca, yang paling sulit itu kan membaca diri sendiri. Nah, kebetulan dalam hidup saya juga saya senang menggunakan orang lain sebagai mirror, sebagai cermin, karena saya terlalu dekat dengan diri, atau mungkin kita semua manusia seringkali terlalu dekat dengan diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu dekat. Makanya saya terima kasih banget sama Onya dan Mahima, dengan teks ini saya bisa menjadi lebih tahu, dan terpenting juga bukan hanya sekedar tahu, tapi dikawal dengan sebuah kesadaran baru, di mana ada orang lain yang membaca saya dan menyimpulkan saya dengan singkat dan sederhana. Mbak, sebenarnya begitu kira-kira. Betul. Makasih Mbak. Sebenarnya saya kalau mau jujur deg-degan banget tulis tentang Mbak. Kenapa deg-degan? Karena frame hidup Mbak. Tapi ini frame-nya kesana nih sekali-sekali. Oke. Nggak usah lah. Oke, no problem. This is your mic. Iya, sudah jadi podcast dah. Potong. Aduh, saya belum ready sebenarnya. No problem. Oke. Spontaneous. Jangan diedit. Kalau kita mau prepare atau arrange mungkin tidak. Iya benar. Tapi sebenarnya jujur saya katakan sama Mbok, karena frame hidup Mbok sangatlah banyak dan sangatlah tebal. Nah, challenge untuk membaca kehidupan Mbok dalam waktu singkat ini sangat sulit bagi saya sebenarnya, memetakan atau mengintisarikan bagaimana mengesensialkan hidup Ayu Laksmi yang sangat berwarna ini, yang sangat tebal. Uripe atma jiwane manggung bareng. Oh my god, antuk nemitang dan sida antuk nemitang kadi tanjungnya yang paling sayang pecebuk biji-bijanipun mamungaring pangkon pertiwi tumbuh mentik wit anyar. Besok Rabu Puisi, besok saya Rabu nyanyi Puisi lagi ya. Yes. Jadi betul bahwa kita sama-sama saling belajar gitu loh, Mbak. Menurut saya esensi SLF untuk tema bedah kecapi ini kan pengobatan ya. As I read you, I read myself. Okay. Actually, what I reflected in you is my reflection too. Yeah, I tried my best until the last sentence. I cried because I think I also have a part of myself that kok jadi bahasa Inggris that resonated with your life, and in such a way itu mungkin yang dinamakan semacam transcendental energy, betul. yang I don't know how to say it in words, tapi saya ngerasa bahwa naskah ini terjadi dalam sekali duduk itu loh, Mbak. Okay. And I didn't edit it, but it was like just born from the sky gitu, dari apa yang saya dengar dari voice note yang Mbak berikan. So the idea is that emang kalau misalnya kita ingin jujur sama diri, pasti ada energi yang tersambung. Iya. Mungkin di masa lalu. Saya setuju. Yes. Setuju banget. Ya benar. Jadi kita mungkin ini baru awal. Yes, this is just the beginning. To be continued with maybe more karena saya orangnya bekerja dalam frame yang sangat spesifik. Ini kepentingannya apa, ini berapa durasinya, so sangat spesifik. Nanti untuk mungkin
di waktu lain dengan waktu yang panjang kita bisa buat sesuatu yang lebih besar gitu. Nah, ini My kepentingan experience ini adalah kali pertama dirimu menulis tapi tentang saya. yes. Kalau monolog yang biasa saya lakukan itu adalah tentang orang lain. Jadi This is ini apa namanya first ya. tulisan ini intim banget gitu dengan saya. Tentu akan apa namanya mungkin akan lebih enak energinya diterima ketika orang lain yang menulis tentang saya dibandingkan saya menulis tentang diri saya sendiri kemudian saya membacanya. Kayaknya belum sanggup saya melakukan itu. Jadi saya menyambut baik dan terima kasih. Thank you so much for Onya karena udah kasih ruang dan waktu untuk your energy, pemikiran, kesibukan diabaikan sejenak untuk membuat tulisan. Thank you so much Mbak Ayu, and this is also such an honor to involve you karena menurut saya tidak banyak orang juga yang siap untuk berbagi. Ini penting ya, karena konteks project Ibu ini adalah refleksi sesungguhnya dari perempuan-perempuan yang takut share gitu. Tapi sekarang udah ada nih perempuan-perempuan yang berani share gitu. Dan saya ingin sebetulnya gerakan ini menjadi gerakan yang lebih besar lagi karena perempuan itu layak bercerita dan layak didengar gitu. Perempuan yang bercerita. Yes, betul. Terima kasih Mbak Ayu for this such a wonderful job. Moga-moga ya. Ini adalah benar-benar the beginning of maybe something bigger. Yeay, matur suksema Mbak Ayu. Matur suksema. Good microphone, bagus.